Hai Smart Generation semua, adik-adik semua yang ada di rumah, karena memang Anda harus belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, Coach Billy ingin nemenin Anda belajar di rumah, dan ini sudah ada sebuah permintaan untuk menemani belajar materi kelas 11. Sebentar, Coach Billy share dulu materinya. Materi kelas 11. Ya, itu tentang stasioner fungsi. Coach Billy buat besar dulu. Ya, tentang stasioner fungsi. Oke. Ini materi kebetulan hari ini yang Anda buat belajar di rumah. Coach Billy ingin temani Anda belajar semua supaya benar-benar bisa paham materi ini dengan lebih sederhana, selalu dengan lebih sederhana. Yuk, kita mulai. Kayak biasa, Coach Billy mau cerita teorinya terlebih dahulu. Teorinya ketika kita punya Y atau Fx sebagai sebuah fungsi, maka Anda bisa bedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan turunan pertamanya. Yang pertama, kalau turunan pertamanya kurang dari 0. Yang kedua, kalau turunan pertamanya sama dengan 0. Dan yang ketiga, kalau turunan pertamanya lebih dari 0. Masing-masing punya makna. Ketika turunan pertamanya kurang dari 0, maka dia dikatakan sebagai fungsi yang turun. Tapi kalau turunan pertamanya sama dengan 0, berarti dia disebut sebagai fungsi yang naik. Dan kalau turunan pertamanya turunan pertama sama dengan 0 bukan fungsi naik, tetapi fungsi, fungsi stasioner. Dan yang ketiga, kalau turunan pertamanya lebih dari 0, barulah itu yang disebut sebagai fungsi yang naik. Oke, ini kita melihat dari turunan pertamanya. Dan bentuk seperti ini, Coach Billy bisa gambarkan sebagai yang seperti ini. Kalau grafiknya digambar, ada naik, kemudian turun lagi, dan naik lagi. Titik di sini itu adalah sebagai titik puncak dari nilai yang maksimum. Jadi fungsi punya puncak maksimum. Kalau di sini berarti dia mempunyai puncak minimum. Sedangkan di antara maksimum dan minimum, kalau berhenti di saat itu sesaat, maka ini sebagai titik belok. Jadi fungsinya belok di situ. Sedangkan di sebelah kiri, karena ini fungsinya naik, maka Coach Billy lebih memilih tanda plus. Jadi karena ini naik sampai dengan maksimum nilainya berubah menjadi turun, maka ini fungsi minus, jadi fungsi yang turun. Sampai kemudian di nilai minimum dia naik lagi, fungsinya plus. Jadi kita nanti akan mengerjakan soal dengan memperhatikan dua hal ini secara teori. Lihat turunan pertamanya, kemudian nanti coba Smart Generation, adik-adik semua, gambar fungsinya menjadi yang seperti apa. Yuk, langsung kita coba melihat soalnya. Oke, soal pertama, tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi. Coach Billy kerjakan soal yang A dulu. Dari fungsi fx itu adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat. Langsung saja kita lihat turunan pertamanya. Kalau kita turunkan, maka turunan pertamanya kita dapatkan nilai 3x kuadrat minus 3 kali 2 menjadi 6x. Dan kalau misalnya Coach Billy anggap sama dengan 0, berarti dia stasioner. Coach Billy coba faktorkan di sini. 3x-nya Coach Billy keluarkan, kemudian di sini menjadi x dikurangi 2 sama dengan 0. Maka Coach Billy dapatkan dua nilai, x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 2. Dan kalau kita kemudian buat garis bilangannya untuk menunjukkan keadaan fungsinya seperti apa, maka nilai 0 dan nilai 2 Coach Billy pasang di situ. Untuk menentukan tanda positif negatif, gunakan koefisien nilai X-nya. 3X positif, 1X juga positif. Kalau positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya menjadi positif, dan ini masuk paling kanan. Kalau masuk paling kanan di sini plus, berubah jadi min, dan berubah jadi plus lagi.
Kalau plus berarti fungsinya adalah fungsi naik. Kemudian nilainya minus berarti fungsinya harus turun. Sampai di sini berubah lagi plus berarti fungsinya akan naik lagi. Maka dari sini kita akan tahu titik stasioner dan jenis fungsinya bahwa ada dua titik stasioner yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Jadi untuk X sama dengan 0 nilai stasionernya dia akan mempunyai titik yang maksimum. Dan kalau ditanyakan berapa nilainya, berarti Anda tinggal masukkan F0. Kalau F0 berarti 0 pangkat 3 dikurangi 3 kali 0 kuadrat. Nilainya adalah 0. Jadi nilai stasionernya adalah di 0,0 dan jenisnya adalah jenis yang maksimum, titik yang maksimum. Kemudian yang kedua, kita mempunyai nilai X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, dia menjadi titik stasioner yang minimum. Kalau ditanya berapa nilai minimumnya, maka kita bisa masukkan F2. Maka di sini menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 kuadrat. 2 pangkat 3, 8 dikurangi 4 kali 3, 12, maka negatif 4. Jadi kalau ditanyakan titik minimumnya, koordinatnya berapa? Tentulah 2,-4. Dan kemudian kalau ditanyakan berapa nilai minimumnya, tentulah negatif 4. Dari grafik ini kita juga bisa melihat bahwa fungsi itu akan naik di keadaan 0 ke kiri dan 2 ke kanan. Kenapa? Karena itu nilainya positif. Sedangkan antara 0 dan 2 nilainya negatif, berarti itu fungsinya akan turun. Jadi fungsinya menjadi fungsi turun itu bila terletak antara 0 kurang dari X dan kurang dari 2. Sedangkan fungsinya akan naik kalau nantinya X kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 2. Jadi pembahasan kita lengkap, hanya melihat turunan pertamanya, kita sudah bisa melihat semua karakter dari fungsi yang dimaksud. Oke, Coach Billy lanjutkan ke soal yang B. Soal yang B, fx-nya sekarang kita ganti sebagai X pangkat 4 ditambah dengan 4X pangkat 3. Sama, kita cari saja turunan pertama kurvanya. Turunan pertamanya menjadi 4X pangkat 3 ditambah dengan 12X kuadrat. Harus sama dengan 0. Karena ada pangkat 2 dan pangkat 3, ada angka 4, maka Coach Billy keluarkan 4X pangkat 2. Sehingga yang depan tinggal dikalikan X pangkat 1, yang belakang tinggal dikalikan 3. Nilainya 0. Maka di sini ketemu nilai X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 3. Dan kalau kita buat garis bilangan seperti tadi, maka ada dua nilai yaitu 0 dan negatif 3. Kebalik posisinya, Coach Billy hapus dulu, min 3 harusnya di sebelah kiri. Oke, negatif 3 di sebelah kiri dan 0 di sebelah kanan. Sama seperti tadi, positif dan positif. Positif kali positif, hasilnya adalah positif, masukkan paling kanan. Tapi hati-hati, untuk angka 0, dia berasal dari X pangkat 2. Artinya, Coach Billy punya dua nilai di sini. Dua nilai 0 di situ. Maka, grafik nilai positif negatifnya menjadi seperti ini. Plus, melompat di sini jadi min terlebih dahulu karena ada dua nilai untuk 0, baru di sini plus lagi, baru kemudian minus. Jadi ketika nanti ini pangkatnya 2, maka maksudnya nilai 0-nya ada sebanyak 2. Dan ketika ada 0 sebanyak 2 atau sebanyak genap, Anda tidak berubah nilai dari positif, tetap menjadi positif. Kita analisa seperti yang tadi, bahwa minus berarti fungsinya Coach Billy turun. Sampai min 3 nilainya berubah jadi plus berarti naik. Tetapi ketika 0 dia tidak berubah, tetap positif berarti juga naik lagi.
Maka di sini Coach Billy akhirnya mendapatkan nilai yang pertama. Untuk negatif 3 dia akan mempunyai titik terendah atau titik minimum. Sedangkan nilai 0 bukan minimum, bukan maksimum, tetapi dia hanya mempunyai nilai belok. Berarti di sini mempunyai titik belok karena nilainya berbelok untuk terus naik lagi. Sehingga kalau kita mau cari nilainya stasionernya, berarti untuk X sama dengan negatif 3, fungsi itu akan menjadi minimum. Dan kalau ditanya berapa nilai minimumnya, tentu kita masukkan min 3 menjadi min 3 pangkat 4 ditambah dengan 4 kali min 3 pangkat 3. Min 3 pangkat 4 negatif 3 dipangkatkan 481 ditambah dengan 27 dikalikan 4 negatif. Kalau kita hitung berarti 81 ditambah 4 kali 28, 4 kali 7, 28 dan nilainya min. Maka nilainya 81 dikurangi dengan 108. Berapa hasilnya? 8 dikurangi 1 dapat 7. 10 kurangi 8 dapat 2. Min 27. Jadi berapa titik balik minimumnya? Koordinatnya min 3, min 27. Kalau kemudian 0 itu berarti dia sebagai nilai belok. Bukan nilai maksimum, bukan nilai minimum, tetapi hanya titik belok. Berapa koordinatnya? Maka Anda tinggal masukkan F0, 0 pangkat 4 ditambah dengan 4 kali 0 pangkat 3. Hasilnya adalah 0. Oke, dan kalau kita melihat fungsinya di sebelah kiri min 3 sebagai fungsi apa? Karena nilainya adalah negatif, maka untuk X kurang dari min 3, maka dia disebut sebagai fungsi turun. Sedangkan untuk X-nya lebih dari 3, fungsinya disebut sebagai fungsi yang naik. Kenapa Coach? Fungsi turun ingat nilainya selalu negatif, sedang fungsi yang naik ingat nilainya selalu positif. Nilainya akan selalu positif ketika dia ada di sebelah kanan di sebelah kanan titik negatif 3. Oke, seperti itu. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, soal diceritakan. Diketahui suatu fungsi Y sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat dengan A dan B adalah konstanta melalui titik stasioner pada 1, min 1. Tentukan nilai A dan B-nya. Kata kuncinya adalah titik stasioner, berarti langsung saja fungsi tersebut Smart Generation bisa turunkan pertama. Turunan pertamanya tentu menjadi 3AX kuadrat ditambah 2BX dan ini harus sama dengan 0. Kita gantikan karena stasionernya di 1, min 1, maka kita masukkan X-nya ganti dengan 1, Y-nya nanti harus bernilai min 1. Coach pilih ganti dulu, masukkan titiknya, berarti di sini menjadi 3A kali 1 kuadrat ditambah 2B kali 1 sama dengan 0. Maka persamaan pertama Coach pilih dapat 3A plus 2B sama dengan 0. Simpan persamaan 1. Persamaan 2 yang mana Coach? Persamaan 2 masukkan saja koordinat X dan Y dalam fungsinya karena itu nilai titik stasionernya. Maka di sini kita dapatkan X-nya 1, Y-nya min 1 sama dengan A 1 pangkat 3 ditambah B kali 1 kuadrat. Min 1 sama dengan A ditambah B. Dua persamaan ini kita eliminasi, kita substitusikan, maka mendapatkan nilai A dan B-nya. Coba Coach pilih eliminasi saja. Coach pilih pindahkan ke sini persamaan 2. A plus B sama dengan min 1. Kalau kemudian Coach pilih yang bawah kita kalikan 2, maka ini jadi 2A dan ini jadi negatif 2. Kalau kemudian keduanya dikurangi, maka 2B-nya habis. 3A kurangi 2A menjadi A, min ketemu min menjadi plus 2.
Maka kita sudah mendapatkan nilai A-nya sama dengan 2. Berapa nilai B-nya? Smart Generation boleh substitusi ke salah satu persamaan. Misal ke sini, min 1 A-nya 2 ditambah dengan B. Maka B-nya kita dapatkan min 1 pindah ruas min 2. Maka B-nya sama dengan negatif 3. Oke, beres. Seperti itu, kuncinya hanya melihat di turunan pertamanya saja. Berikutnya, soal ketiga, kita diminta gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 4x pangkat 3 min x pangkat 4. Yuk, kita gambar. Yang kita gambar grafik fungsi dari Y sama dengan 4x pangkat 3 min x pangkat 4. Kita mulai titik potong sumbu X. Kalau dia memotong sumbu X, berarti Y-nya harus sama dengan 0. Berarti 4x pangkat 3 min x pangkat 4 buatlah sama dengan 0. Kita keluarkan x pangkat 3-nya, maka di sini menjadi 4 dikurangi x sama dengan 0. Maka memotong di x 0 dan memotong di x 4. Kemudian kalau kita cari titik potong sumbu Y, titik potong sumbu Y, maka kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 0, dan kalau kita masukkan Y-nya sama dengan 4 kali 0 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 4, nilainya adalah 0. Oke, kita sudah mendapatkan 3 titik. Jadi yang pertama memotong di 0, kemudian memotong di 4, dan juga memotong di 0. Selanjutnya kita cari stasionernya dari turunan pertama. Yuk kita cari stasioner fungsinya. Ketika kita turunkan pertama berarti Y aksen sama dengan 0. Kita dapatkan 4x pangkat 3 dikurangi dengan x pangkat 4 sama dengan 0. Maaf, diturunkan langsung saja, jadi nggak usah ditulis lagi, terus pilih hapus. Kita langsung turunkan, kalau itu kita turunkan, dia berubahnya jadi 12x pangkat 2, 4 kali 3, min 4x pangkat 3 sama dengan 0. Kalau 4x kuadrat kita keluarkan, maka yang di depan tinggal 3, yang di belakang tinggal x. Maka kita dapatkan X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Dan seperti tadi, untuk ngecek kita bisa buat garis bilangannya. Di sebelah kiri adalah 0, di sebelah kanan adalah 3. Kemudian hati-hati, 0-nya berasal dari pangkat 2, berarti dia ada 2 nilai. Dan ketika positif dikalikan dengan negatif, hasil akhirnya adalah negatif. Masuk paling kanan, berubah positif, di sini negatif, dan di sini positif lagi. Artinya positif bahwa 0 adalah titik belok, kemudian turun, positif berarti naik, bukan turun. Kebalik, coach pilih, sebentar, kita hapus. Positif artinya naik, bukan turun. Oke. Positif artinya naik, kemudian positif lagi tetap naik, sampai di 3 nilainya berubah jadi negatif, nilainya menjadi turun. Akhirnya kita punya sketchnya bahwa titik 0,0 adalah titik beloknya, titik 3 itu adalah titik maksimumnya. Dan ketika 3 nanti pasangannya dengan berapa? Kita coba masukkan untuk nilai 3. Berarti Y dengan X sama dengan 3, maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 4 kali 3 pangkat 3 dikurangi dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 3, 27, kita kalikan 4, dikurangi 3 pangkat 4, 81. 27 dikalikan 4, ketemunya 8, dan 28, 81. Kembali 108 dikurangi 81 hasilnya 27. Maka koordinat titik balik maksimumnya itu adalah 3,27. Dari semua data itu akhirnya kita bisa menggambarkan grafik fungsinya sebagai yang seperti ini. Warna biru, coach pilih coba gambarkan. Yang pertama kita mempunyai titik belok dengan koordinat berapa? 0,0. Jadi berbelok di 0,0.
Kemudian kita punya nilai maksimum di 3,27. Anggaplah 3 di situ dan 27 ada di sana, anggap bagus. Oke, 3,27 meskipun harusnya nggak seperti itu. Dan kemudian kita tinggal membuat grafiknya, memotong di X sama dengan 4, berarti nanti juga memotong sumbu X lagi di X sama dengan 4. Sehingga kalau kita gambar fungsinya dari bawah naik, motong di 0, belok sesaat, naik lagi sampai 3, dia berbalik turun, itu memotong di 4. Yap, kurang lebih gambarnya seperti yang berwarna biru ini. Dan semoga materi ini bisa membantu Anda memahami bab tentang stasioner fungsi. Demikian materi tentang stasioner fungsi yang sudah Coach Billy bahas. Dan ini kebetulan materi dari request teman Anda. Tapi nggak usah khawatir, Anda yang belum request, boleh request materi di kolom komentar. Nanti Coach Billy akan bahaskan materinya. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga channel ini menjadi salah satu channel yang membantu Anda belajar di rumah ketika sekolah diliburkan karena ada virus. Oke, terima kasih, tetap semangat untuk Anda semua, dan